Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan hasil rangkuman saya mengenai presentasi kelompok 1 dengan judul Kaidah Bahasa Indonesia. Dimulai dengan pengertian. Pengertian kaidah ejaan adalah keseluruhan peraturan yang melambangkan bunyi ujaran, penataan kata, meliputi pemisahan dan penggabungan kata, penulisan atau tata kata secara rinci dan termasuk unsur serapan, huruf, dan tanda baca. Aspek ejaan dibagi menjadi 3, fonologis, morfologis, sintaksis. Sejarah ejaan bahasa Indonesia. Ejaan yang pernah ada dalam bahasa Indonesia: 1. Ejaan Pan-Opuisen. 2. Ejaan Republik atau ejaan Suwandi. 3. Ejaan Melindo, Melayu Indonesia. 4. Ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Faktor yang menjadi penyebab bahasa Melayu diangkat menjadi bahasa Indonesia yaitu sebagai berikut. 1. Bahasa Melayu sudah merupakan lingkungan peranca di Indonesia, bahasa perhubungan dan bahasa perdagangan. 2. Sistem bahasa Melayu sederhana, mudah dipelajari karena dalam bahasa ini tidak dikenal tingkatan bahasa seperti dalam bahasa Jawa, Ngoko, Kromo, dan bahasa Bugis Makassar seperti Puang, Karange, Karaeng, Andi, Daeng, atau perbedaan bahasa kasar dan halus seperti dalam bahasa Sunda, kasar, lemes. 3. Suku Jawa, suku Sunda, dan suku-suku yang lain dengan sukarela menerima bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. 4. Bahasa Melayu mempunyai kesanggupan untuk dipakai sebagai bahasa kebudayaan dalam arti yang luas. Fungsi ejaan secara khusus. 1. Sebagai landasan pembakuan tata bahasa. 2. Sebagai landasan pembakuan kosakata dan peristilahan. 3. Sebagai alat penyaring dari masuknya unsur-unsur bahasa lain, baik secara kosakata maupun istilah ke dalam bahasa Indonesia. Pemakaian huruf bahasa Indonesia. Abjad. Ejaan yang disempurnakan menggunakan 26 huruf dan setiap huruf melambangkan fonem tertentu. Ke-26 huruf ini dapat digolongkan ke dalam dua bagian, yaitu vokal dan konsonan. Huruf vokal. Huruf yang melambangkan vokal dalam bahasa Indonesia terdiri atas huruf A, E, I, O, dan U. Huruf diftong. Di dalam bahasa Indonesia terdapat 4 diftong yang dilambangkan dengan huruf vokal AI, AU, EI, dan OI. Huruf konsonan. Ada 21 huruf konsonan yang terdiri dari B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, P, W, X, Y, dan Z. Gabungan huruf konsonan K, H, N, G, N, Y, dan S, Y masing-masing melambangkan satu bunyi konsonan. Penulisan huruf ejaan. Huruf kapital. Ciri-cirinya dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat, dipakai sebagai huruf pertama unsur nama orang termasuk julukan, dipakai pada awal kalimat dalam petikan langsung, dipakai sebagai huruf pertama setiap kata nama agama, kitab suci, dan Tuhan, termasuk sebuan dan kata ganti untuk Tuhan, kehormatan turunan, keagamaan, profesi, serta nama jabatan dan kepangkatan yang dipakai sebagai sapaan. Yang terakhir, dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Huruf miring. Dipakai untuk menuliskan judul buku, nama, majalah, atau nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan termasuk dalam daftar pusaka. 2. Dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata, atau kelompok baca. Yang ketiga, dipakai untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. Huruf tebal. Dipakai untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring. Dapat dipakai untuk menegaskan bagian-bagian karangan seperti judul buku, bab, atau subbab. Penulisan nama diri. Penulisan nama-nama sungai, gunung, jalan, kota, dan sebagainya disesuaikan dengan ejaan disempurnakan. Nama orang, badan hukum, dan nama diri lain yang sudah lazim disesuaikan dengan ejaan yang disempurnakan kecuali bila ada pertimbangan khusus. Penulisan kata. Pertama, kata berimbuhan. Imbuhan dan kurung awalan, sisipan, akhiran, serta gabungan awal dan akhiran ditulis serangkai dengan bentuk dasarnya. Misalnya berkelanjutan, mempermudah. Kedua, bentuk terikat ditulis serangkai dengan kata yang mengikuti. Misalnya adibusana, aerodinamika. Kata ulang. Bentuk ulang ditulis dengan menggunakan tanda hubung kurang atau minus di antara unsur-unsurnya. Misalnya lauk pauk, mondar mandir, bolak balik. Kata gabungan. Kata gabungan terdiri dari 5. Pertama, unsur gabungan kata yang lazim disebut kata majemuk, termasuk istilah khusus ditulis terpisah. Misalnya duta besar dan model linear.
Kedua, gabungan kata yang dapat menimbulkan salah pengertian ditulis dengan membubuhkan tanda hubung strip di antara unsur-unsurnya. Anak, misalnya anak strip istri pejabat, anak dan istri dari pejabat. Ketiga, gabungan kata yang penulisannya terpisah tetap ditulis terpisah jika mendapat awalan atau akhiran, misalnya bertepuk tangan, menganak sungai. Keempat, gabungan kata yang mendapat awalan dan akhiran sekaligus ditulis serangkai, misalnya dilihat tindakan menggarisbawahi. 4. Gabungan kata yang sudah padu ditulis serangkai, misalnya acap kali, apalagi. Kata ganti. Kata ganti ku dan kau ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya, sedangkan ku, mu, dan nya ditulis serangkai dengan kata yang mendahulunya. Misalnya, rumah itu telah kujual, rumahnya sedang diperbaiki. Sekian rangkuman saya mengenai presentasi kelompok 1 dengan judul Ejaan Bahasa Indonesia. Sekian, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.